Kawan baik Nuriswan Channel, jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya ingin ngobrol dengan sosok yang tidak asing lagi di Nuriswan Channel, yaitu Bang Andi Haryanto Sinulingga, biasa dipanggil Bang Ucok atau Bang Andi Ucok. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik semua, kita akan berkeliling ke Jakarta karena Oktober nanti Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI itu akan selesai sebagai gubernur. Nah, kita ingin membuktikan sebenarnya capaian kinerja seperti apa sih yang sudah diberikan oleh Gubernur Anies, ya kan? Apakah kita anggap gagal seperti oposisi bilang, atau memang banyak hal yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI atau pemerintahan di bawah Mas Anies Baswedan? Banyak dong, banyak banget. Gimana Bang Ucok? Banyak banget, jauh lebih bagus dari Ahok, jauh. Ahok itu sedikit kerja banyak ngomong, Anies sedikit ngomong banyak kerja, itu aja bedanya. Nggak pakai drama, itu aja bedanya, tapi jauh. 86% masyarakat Jakarta puas dan tahu apa yang dikerjakan Anies. Oke, nanti kita akan saksikan sambil berkeliling Jakarta, supaya kita nggak cuma cakap-cakap doang, kita buktikan apakah yang dibilang Bang Andi Ucok ini bener apa enggak, Bang? Benar, itu bukan kata gua, itu kata masyarakat Jakarta. Gua hanya mengutip aja. Dan itu bisa dilihat kok, jauh beda jauh. Itu banyak orang mengaku. Oke, Bang Ucok, mari kita berkeliling kota. Sip. Kita masuk di Rawamangun. Lihat kecantikan dan kerapihan Rawamangun sekarang dibandingkan dulu zaman saya. Jalan Pemuda. Rawamangun, Jalan Pemuda penampakannya. Jalan Pramuka penuh dengan pepohonan sekarang karena dirawat ini kayaknya. Jadi meskipun musim kemarau tetap hijau. Beginilah penampakan dari arah Pramuka menuju ke Salemba. Siapa suruh datang Jakarta, gitu ada lagunya tuh. Atau kembali ke Jakarta. Bunganya coba ya. Dulu mana ada itu. Sekarang asal ada lahan sedikit aja ditanamin kembang-kembang penghijauan, makanya Jakarta jauh kelihatan lebih hijau daripada dulu. Dan yang itu yang ngomong bukan hanya gua, Ibu Sri Mulyani juga ngomong. Lebih hijau. Lebih hijau jauh Jakarta. Iya. Jauh ada penghijauan, jauh lebih hijau daripada dahulu. Bersih, hijau, banjir berkurang jauh. Karena terima kasih kepada pasukan oranye, Bang Ucok. Oranye ya? Pasukan oranye, Pemprov DKI, PPSU. Nah, ya tuh, kembang-kembang coba lihat. Hijau, di bawah-bawah tuh kanan sana di mana-mana ditanamin semua. Kita memang ingin berkeliling ini, ingin membuktikan perubahan atau wajah Jakarta dalam kurun waktu hampir 5 tahun terakhir, Bang Ucok, ya kan? Ya, jadi semua nih hijau ditanam-tanamin. Pokoknya ada apa kosong tanah sedikit ditanamin sama Pemprov DKI. Kosong sedikit tanami Pemprov. Tidak boleh ada tanah-tanah yang gersang ditanamin. Itu fakta di bawah-bawah tol, di mana-mana. Oke. Mulut boleh berbohong, mata nggak bisa. Kita akan buktikan terus nih apa yang terjadi dengan Jakarta hari ini, kawan baik semua. Kawan baik, ini kita sudah memasuki Jalan Cikini Raya. Nah, di sebelah kiri ini dulu ada baliho besar tentang taman mini
Taman Ismail Marzuki. Nah, penampakan sekarang ini sudah seperti ini. Bang Ucok, apa komentarnya tentang tim, Keren tempat abis, nongkrong? keren abis, keren abis, keren abis. Cikini keren abis, kalau Cikini mah keren abis. Oke. Sekarang kita di Jalan Diponegoro. Nah, untuk para penonton pemirsa Nuriswan Channel, inilah penampakan terbaru Jalan Diponegoro yang semakin hijau dengan taman-tamannya dan pohon-pohon besarnya. Ini yang katanya Bang Ucok, di sini tuh kan banyak para pensiunan yang sudah berat membayar pajak bumi dan bangunan, yang ketika digratiskan para veteran ini oleh Pemprov DKI untuk tidak harus membayar PBB. Oh iya, semua pada senang itu. PBB-nya 1 tahun itu 100 juta. Jadi harus mengumpulin uang setidak-tidaknya 9 juta setiap bulan untuk membayar PBB. Nah, mereka-mereka yang berjasa, bukan hanya veteran, tapi juga guru, pensiunan, ya pokoknya yang punya jasa terhadap DKI itu dibebaskan dari PBB. Jadi bebas bayar PBB itu semua itu mereka itu. Kalau nggak sanggup bayar PBB kan bisa jual rumah. Coba kita bayangkan aja, mereka berjasa terhadap negeri ini, tapi dia terpinggirkan dari tempatnya hanya karena nggak bisa bayar PBB kepada negara. Nah, itu dibebaskan sama Anies. Itu top. Kalau itu top. Samping kanan kita ini adalah Taman Suropati. Taman Suropati ini kediaman dinas Gubernur DKI, Bang Ucok ya. Nah, kita akan ke Jalan Sudirman, Bundaran HI, kemudian nanti ke Gatot Subroto untuk menuju Taman Eco Park. Taman Taman paling top di Jakarta. Oke. Kawan baik, akhirnya kita masuk Jalan Sudirman. Sebelah kanan kita lihat itu Bang Ucok, Jaklingko integrasi ini. Sana. Tuh, Transjakarta integrasi. Maksudnya integrasi itu sebenarnya tidak hanya apa, Bang Ucok? Tidak hanya transportnya, tapi penumpangnya. Seluruhnya terintegrasi. Jadi antara busway, kemudian MRT, sampai dengan transportasi ke pengantar ke pemukiman-pemukiman seperti angkot. Jadi semua terintegrasi. Jadi cukup naik dari rumah naik angkot, dari angkot pindah ke busway Transjakarta, dari busway bisa mau naik MRT 3 jam dengan harga yang sama, murah, 3.500. Bang Ucok, ini sekarang nggak ada pemandangan Metro Mini warna kuning itu udah nggak ada ya? Nggak, Metro Mini, Kopaja nggak ada lagi, nggak ada. Itu sudah diberesin dengan baik, dikompromikan oleh Gubernur DKI dengan baik-baik, dan beres. Para pengusaha-pengusaha itu bersedia. Itu beda dengan gaya Ahok dulu, yang apa namanya temperamental, sok mau menang sendiri, sok hebat sendiri, ngamuk-ngamuk kayak preman jalanan. Ya nggak bisa. Dia emang harus dingin, diajak semua, pengusaha punya kepentingan, pemerintah daerah punya kepentingan, didudukkan, bicara baik-baik, beradab. Nah, yang tidak dimiliki Ahok itu tidak adab. Karena itu sulit memimpin Jakarta. Makanya Jakarta zaman Ahok tuh ribut terus. Karena apa? Adabnya rendah. Bajai juga sekarang nggak ada nih Bang Ucok. Nggak ada. Nah, ini electric bus katanya tuh. Waduh, ada. Keren banget bisnya itu. Udah seperti bukan di Jakarta Bang Ucok. Wah, ini Singapura ini. Ini udah kayak New York, Singapura nih. Iya. Orang-orang udah ngakuin itu. Ini yang dibilang oleh para pembenci Anies itu adalah seolah-olah Anies hanya membangun Sudirman Tamrin. Nah, jadi seolah-olah karya Anies cuma Sudirman Tamrin.
maksudnya apa itu? Padahal bukan itu maksudnya. Dua banyak sekali yang dikerjakan Anies, yang Wah, ini nih apa nih? Yang tempat penyeberangan nih? Pinisi nih, bukan? Ini dedikasi untuk apresiasi untuk para nakes COVID, bikin jembatan penyeberangan orang dengan desain arsitektur kapal pinisi, tapi itu didedikasikan buat para nakes yang berjuang di garis terdepan untuk penanganan COVID oleh pemerintah DKI. Iya. Coba lihat tuh. Sampai dinding-dinding kayak gitu ditanamin tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan hidup hijau. Sampai dinding dimanfaatkan. Dinding apa? Pilarnya jalan layang. Karena gini, ruang terbuka Jakarta itu hanya tinggal 9% saja itu. Jadi kalau mau dibikin penghijauan sebanyak 30% itu jelas nggak mungkin. Nah karena itu penghijauannya tuh harus di mana-mana, di gedung-gedung dibikin tuh kayak lihat tuh pembatasnya itu dibikin juga apa namanya kembang-kembang. Jadi di mana ada tempat harus ditanam, harus ada penghijauan di mana aja. Karena kalau ruangnya udah tidak mungkin lagi, tidak ada lagi. Jadi sisa ruang kosong untuk ditanami itu udah nggak ada, udah penuh dengan bangunan beton. Sudah bangunan beton semua karena itu dimanfaatkan apa yang ada, termasuk sumur resapan kayak gini nih diambil di jalan-jalan raya, dibikin sumur resapan air supaya dari hujan itu masuk ke tanah tidak tergenang. Sudah habis semua dibangun gedung-gedung Jakarta ini. Karena lihat ini semua jalanan bagus, dibikin air. Ini hijau ini maksudnya jalur apa? Jalur sepeda ya? Sepeda. Di jalur sepeda. Kita ini ada di Lingkar Semanggi menuju Jalan Gatot Subroto. Ini jalur sepeda ini juga dulu kan ditentang kan karena dianggap berbahaya, karena ada sepeda motor, karena ada mobil, kendaraan bermotor. Itu karena cara berpikir kita memang tidak adil. Seolah-olah jalan raya ini hanya milik kendaraan bermotor. Padahal bayar pajaknya sama. Nah ini kepemilikan bersama. Orang jalan kaki punya hak terhadap jalan raya, tinggal dibikin tuh bentuknya pedestrian. Yang naik sepeda punya hak untuk menggunakan jalan. Yang kendaraan bermotor, sepeda motor dan mobil punya hak. Jadi ya saling semua harus punya hak. Selama ini kan desain jalanan kita itu ditujukan hanya kepada mereka-mereka yang punya kendaraan bermotor. Nah, jadi seolah-olah kalau tidak punya kendaraan bermotor tidak boleh masuk. Bahkan Sudirman Tamrin di zaman Ahok, nih ya Sudirman Tamrin, itu sepeda motor nggak boleh masuk. Jadi Sudirman Tamrin itu hanya bagi Ahok, hanya untuk orang yang punya mobil saja. Oh dulu tuh pernah ada larangan ya? Dilarang. Nah zaman Gubernur Anies itu diperbolehkan lagi masuk sepeda motor. Prinsipnya satu, itu jalan kita semua, publik. Jalan publik kita semua, jangan dibatas-batasi hanya yang punya mobil saja. Jadi Ahok ingin menjadikan Sudirman Tamrin itu hanya untuk orang-orang kaya saja yang boleh lewat. Padahal ente bisa bayangkan jasa pengantaran Gojek itu tinggi sekali intensitasnya situ. Ojek itu yang suka maksudnya ngantar ke untuk gedung-gedung, mobilitas orang maupun pesanan makanan, mengantar orang. Jadi proses pengantaran itu berapa banyak ekonomi masyarakat di kelas menengah bawah. Dan itu yang ditutup sama Ahok. Iya. Nah itu sekarang alhamdulillah udah dibuka kembali kan. Emang harus kayak begitu. Kita ini semua punya hak. Jadi jargonnya itu Jakarta untuk semua gitu ya? Jakarta untuk semua. Bukan hanya untuk orang kaya dan pemilik kendaraan bermotor. Iya, jelas itu. Kalau misalnya orang miskin di pinggir sungai digusur, yang kaya-kaya di pinggir sungai juga harus digusur. Emang ada orang kaya di pinggir sungai? Iya ada dong. Hah? Ya lu lihat dong di Kemang itu berapa banyak orang tinggal di bantaran kali sungai. Banyak dong. Banyak orang-orang kaya, lihat tuh sungai di Sudirman tuh gedung-gedung itu. Nah, kalau memang betul mau normalisasi juga yang kaya-kaya itu. Kan nggak berani, kan gitu aja. Karena apa? Karena yang kaya-kaya punya power, punya ini segala macam. Bisa yang berlindung. Iya, kalau yang kecil-kecil itu kan mau gimana mereka? Dikirim aja Satpol PP, aparat keamanan digebukin udah. Nah, itu yang sebenarnya kenapa wajah penggusuran
di zaman Anies ini itu jauh berbeda dibandingkan di zaman Ahok. Wajah ada penggusuran di zaman Anies, tapi itu jauh lebih humanis, diajak bicara, diajak ngobrol, diberikan solusi. Mereka itu diberikan solusi. Oke. Tapi dalam sisa waktu ini, menurut Bang Uco, Mas Gubernur ini mau ngapain ya? Sisa waktu ini yang akan dia buat itu kan masih sampai Oktober nih. Dia kan menyelesaikan semua mata anggaran yang sudah disahkan kemarin untuk tahun 2022 ini. Oke. Itu kan harus dituntaskan semua, dikerjakan. Ya selesai, habis itu sudah selesai, tinggal masyarakat Jakarta melihat apakah 23 janji-janjinya itu sudah terpenuhi atau belum. Nanti kan akan dilihat. Kalau kita melihat hasil-hasil survei yang ada, maka kalau ibarat tes sidang skripsi, Anies ini summa cum laude dalam memimpin Jakarta. Kalau nilai skripsi itu istimewa lah, singkat ceritanya kan. Iya, nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Jadi kesimpulannya adalah, dulu orang bilang kalau Anies jadi gubernur, Jakarta yang dibangun Ahok akan rusak dan tambah rusak, Jakarta tambah kacau. Justru sebaliknya, justru Jakarta jauh lebih baik tanpa Ahok. Jauh, damai, tidak ada keributan sana sini. Jadi dari aspek kasat mata pembangunan fisik ya, Bang Ucok melihatnya, kalau dijelaskan itu seperti apa capaian kinerja Anies dari sisi penampakan fisik lah? Ya dia fisik jelas ya, kelihatan ya. Kalau fisik itu catatannya banyak sekali. Tapi yang paling penting itu yang non fisik, yang tidak bisa difoto, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa? Tangan dingin Anies mengelola birokrasi dengan baik. Itu satu. Tangan dingin Anies mengelola problematika yang muncul di Jakarta. Misalnya ketika membangun Jakarta International Stadium, itu berapa banyak warga, itu hampir 700 kalau saya tidak salah, 700 kepala keluarga yang bermukim di situ itu. Terus itu dibicarakan baik-baik. Nah karena itu mereka yang pergi itu pergi dengan sukarela. Ganti rugi yang baik, sebagian disiapkan tempat rumah susun yang sekarang sedang proses dibangun sama Anies. Itu kan nggak bisa difoto. Misalnya MRT itu kalau nggak warga Fatmawati itu tidak mengikhlaskan tanahnya kan juga tidak selesai itu. Iya. Bayangkan tuh Anies datang ngobrol, diajak bicara baik-baik untuk kepentingan umum dan segala macam, akhirnya kan orangnya rela melepas tanahnya. Nah itu, jadi dibicarakan baik-baik, jangan merasa paling hebat karena saya pemerintah, saya berkuasa maka bisa suka-suka, nggak bisa kayak gitu. Marah-marah, bentak-bentak orang, merasa jago sendiri, nggak bisa begitu. Jadi harus diajak bicara dengan baik. Itu yang tidak bisa difoto. Coba lihat Anies itu diserang, dikata-katain segala macam, dia tidak pernah ladenin tuh. Nah, jadi serangan-serangan itu dia tahu betul kalau dia ladenin itu justru mengganggu kerja. Yang akhirnya hanya terjadi keributan. Sementara dia tahu bahwa dia sebagai gubernur ditugaskan untuk bekerja, bukan untuk bikin ribut atau meladeni keributan. Jadi itu yang penting itu. Jadi pemimpin itu jangan menjadi sumber keributan dan meladeni keributan, itu nggak boleh. Justru menyelesaikan keributan. Nah itu yang tidak ada pada Ahok. Ya tapi tetap ada aja orang yang suka atau hobinya bikin ribut, setidaknya ribut di sosial media lah kan. Ya kan nggak mungkin orang suka sama kita semua, Wan. Nabi-nabi aja banyak musuhnya. Tapi yang paling penting itu gini, nggak mungkin semua orang suka sama kita. Yang paling penting adalah jangan sampai lebih banyak yang nggak suka. Nah, itu yang lebih penting.
Jangan sampai lebih banyak yang tidak suka daripada yang suka sama kita. Itu yang jauh lebih penting. Tapi kalau zero orang yang tidak suka sama kita, itu nggak mungkin tuh, nggak mungkin. Mimpi kali ya. Nggak mungkin. Lu orang-orang yang nyesek karena Ahok kalah itu ya nggak bisa menerima kenyataan. Itu ya bawa benci dendam kesumat. Iya. Tapi Gubernur Jakarta ini memang terlihat pandai mengelola emosi dan tidak meladeni ya. Ya emang nggak perlu, karena kalau diladenin kan jadi terperangkap dalam keributan itu, orang nggak bisa kerja. Itu kan sama aja kayak Ahok dulu meladeni banyak. Jadi Ahok tidak bisa membedakan mana noise, mana voice. Itu. Jadi Anies yang dia dengar adalah voice. Jadi kalau suara, aspirasi itu harus didengar, harus dipertimbangkan. Tapi kalau noise itu nggak boleh didengar, namanya juga noise. Nah itu kan perlu kearifan, kedewasaan dan tingkat intelektualitas yang cukup memadai memimpin Jakarta ini. Nggak bisa orang yang secara emosional belum stabil, nggak bisa. Nggak bisa. Ke depan pengganti Anies atau PJ-nya itu harus punya stabilitas emosi yang baik. Itu harus, nggak bisa mimpin Jakarta ini dengan gaya-gaya urakan begitu, nggak bisa. Apalagi dengan menghina-hina dan memarah-marahi birokrasi, terus diupload di sosial media ya kan? Ngomong-ngomong nyerempet ke agama orang gitu. Itu hal-hal yang sama sekali di luar tugas pokok dan fungsinya. Kita udah sampai di wilayah Tebet, kawan baik semua. Jadi kita lagi mencari pintu masuknya itu ke arah mana. Karena kemarin baru saja diresmikan, saya ingin membuktikan seperti apa sih wajah Tebet Eco Park ya. Kata orang ini nggak berhasil, Anies nggak kerja, ini cuma gitu-gitu doang. Nah, kita ingin buktikan seperti apa sih. Wah, ini pengunjungnya terlihat banyak sekali Bang Ucap. Iya rame, setiap hari ini rame, apalagi weekend hari Minggu seperti ini rame sekali. Ini liburan murah. Iya liburan murah, rekreasi murah. Dan itu penting, tempat-tempat begini di Jakarta banyak, itu penting. Ramai Bang. Petugas juga sigap mengatur. Ini pasti polisi Pamung Praja sibuk mengatur tuh. Wah benar. Wah ini jadi istilahnya kalau di barat itu jadi tourist attraction. Jadi destinasi wisata atau destinasi orang mencari hiburan mau. Satu hal, ini pendapatan orang-orang yang jualan ini pendapatan, coba tanya semenjak ada ini, itu pendapatan ekonominya meningkat. Ini yang dagang-dagang ini, coba tanya itu. Dan itu sudah ada laporannya di beberapa media. Jadi dengan adanya begini masyarakat senang, pendapatan ekonomi para pengusaha mikro ini tumbuh berkembang besar. Itu luar biasa. Wah ini lihat pengunjungnya mau aja. Ini banyakan family juga bawa anak-anak, bawa bungkusan makanan-makanan tuh. Itu orang dagang-dagang itu. Dagang-dagang ada toprak. Tumbuh, ekonomi tumbuh. Ini yang anak-anak yang nggak suka pembenci Anies itu gelap mata, nggak bisa melihat sisi-sisi begini. Itu jadi pakai kacamata kuda, pokoknya Anies itu nggak bener aja gitu pokoknya mereka bilang. Tapi kan masyarakat ini tahu semua. Mereka ngomong apa, yang dilihat masyarakat apa, itu tidak match. Jadi Taman Eco Park itu adalah Taman Tebet dulu namanya, Taman Honda. Nah, direvitalisasi, dibikin lebih bagus. Nah, jadi serius ya, pedagang-pedagang tuh, anak-anak kecil dengan ibu bapaknya. Ada odong-odong sekali. Oh ini bisa katanya nih, kita parkir dulu.
Oke kawan baik, kita cari parkir dulu. Luar biasa padat. Nggak bisa, Wan. Hah? Nggak bisa tapping. Bisa. Nanti di sana. Bisa gila, ini udah over capacity nih. Waduh, gila. Gila. Luar biasa. Lu lihat nih, kan lu lihat semua kan. Jadi Giring mau bilang apapun terhadap Anies, masyarakat melihatnya beda. Jadi antara yang disampaikan Giring, para pembenci Anies, dengan yang mereka lihat terhadap yang dikerjakan Anies, itu berbeda. Lu lihat nih, coba deh. Ini orang liburan murah, nih, luar biasa ini. Itu bridge menyambungkan Taman Tebet di sini dengan taman yang di sebelahnya. Itu ada jalan disambung tuh. Coba lihat artistiknya itu. Jadi kalau kita tanya, kita bilang keinginan kita maunya kita kayak ibu-ibu ini nggak terlalu rame gitu ya, senang. Tapi ya ini beginilah. Apa namanya? Seluruh banyak masyarakat ingin menikmatinya. Suasana ini liburan murah bagi warga Jakarta yang ruang interaksi di hari libur mereka. Tapi ini jadi over capacity Bang. Ya, ini saya kira over capacity, tapi itu menunjukkan bahwa animo masyarakat luar biasa. Luar biasa. Jadi kembali ke yang Bu, tadi. Assalamualaikum Bu. Dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor. Kemari memang khusus. Memang kemari khusus. Luar biasa. Iya. Jadi dari Bogor memang khusus lihat ini. Iya, saya juga nggak nyangka liburan gratis murah dan dinikmati bukan hanya warga Jakarta tapi orang Bogor, Depok, dari mana-mana. Jadi Jakarta untuk semua, bukan hanya untuk warga Jakarta aja. Iya. Apa, Bu? Oh, naik kereta. Naik kereta turun di Tebet. Dari situ kemarin naik bajai. Oh iya, udah dekat ya. Udah murah-meriah, ya. Seneng nggak Bu? Bisa duduk-duduk di taman? Saya juga baru ini karena lihat-lihat di sosial media, lihat di TV. Memang bagus sekali emang. Selamat menikmati Bu. Selamat menikmati. Kita juga menikmati nih. Luar biasa ini. Jadi lo kan bisa lihat tuh ya gimana masyarakat tadi dari kita masuk lihat orang jauh-jauh bahkan dari Bogor itu hanya untuk menikmati bisa apa tadi mereka bilang liburan gratis. Liburan murah, bisa keluarga ketemu apa namanya quality time dengan keluarga. Ini mahal. Itu yang apa namanya yang banyak orang nggak paham itu. Nah itu memang nggak bisa, rasa itu kan nggak bisa difoto ya, kita cuma bisa lihat fotonya rame gitu, tapi rasa mereka ini itu harus kita tanya. Dan bagaimana Jakarta itu memang betul-betul bukan hanya dinikmati oleh orang Jakarta tapi orang Depok, orang Bekasi, orang Bogor yang kita dengar tadi itu. Tadi kita masuk kayaknya nggak ada tiketnya kan? Nggak ada, gratis ya? gratis, nggak ada tiketnya. Nah itu kalau di situ, kalau lu nanti ulang tahun mau bikin acara bisa bikin di situ. Jadi tinggal minta izin untuk acara ulang tahun atau mau ada pesta pernikahan juga bisa di situ. Di situ. Asal minta izin. Tapi disewa kalau itu. Ya tentu ada manajemennya. Ada uang kebersihan lah. Ya. Untuk perawatannya. Sayangnya kalinya rada butek nih Bang. Iya, karena lagi proses nih kan.
sedang proses. Jadi kali ini tidak susah ini. Ini kan juga belum selesai semua nih, belum dibuka. Lihat pagar-pagarnya masih ada. Oh iya, pagar. Tapi secara esensi taman ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Seandainya model taman seperti ini banyak, kan semua nggak perlu tumpah ke sini ya kan? Banyak. Oh, banyak. Jadi taman-taman begini di Jakarta banyak. Ini kan baru satu di Jakarta Selatan. Tapi sesungguhnya di Jakarta Selatan itu banyak taman. Misalnya kayak Taman Suropati di Jakarta Pusat. Itu kan banyak taman lagi di situ. Taman Lembang di Jakarta Pusat. Di Jakarta Selatan ada Taman Puring misalnya. Itu satu taman, banyak taman. Jakarta ini kan luas sekali, populasi penduduknya padat. Dan sementara yang menikmati ini juga bukan hanya sekedar warga Jakarta kan. Jadi banyak itu menikmatinya. Nah ini kenapa ramai? Karena memang satu-satunya yang ikonik. Dan ini satu-satunya yang memang punya diferensiasi dengan taman-taman yang sudah ada di Jakarta. Itu yang membuat orang ingin kemari, ada yang penasaran, mau lihat, ada yang sudah datang, nagih mau kemari lagi kan. Begitu aja. Udah gitu kan sekarang itu kalau nggak salah tanggal 14 atau 15. Tanggal 15 ini. Weekend, ya? Long weekend. Besok kan libur juga kan? Libur. Jadi wajar kalau ramai seperti ini. Wajar. Kalau melihat begini mestinya lebih banyak lagi taman-taman itu direvitalisasi. Ya, kalau tidak salah sudah ada 60-an taman yang direvitalisasi di Jakarta itu. Kalau saya tidak salah datanya 59 apa 69 gitu ya, data yang direvitalisasi. Dan Taman Puring itu kan juga direvitalisasi. Cuman kalau kita lihat, kita rajin berselancar di sosial media, itu tahu semua. Di tempat dekat rumah ente di Jakarta Timur itu ada taman piknik. Ya. Taman piknik di Jakarta Timur itu juga ikonik juga. Banyak sekali taman-taman di Jakarta ini yang direvitalisasi. Bahkan taman piknik itu tadinya tempat kubangan sampah. Tempat pembuangan sampah, terus kemudian dibikin jadi taman yang diberi nama dengan taman piknik. Berarti salah satu capaian kinerjanya Gubernur Anies ini salah satunya ya berhasil merevitalisasi kembali taman ini. Ya, taman lebih modern, lebih kekinian, sesuai dengan keinginan masyarakat kekinian. Kalau kita lihat Taman Tebet yang dulu, waduh, itu kita ngelihatnya aja nggak semangat, apalagi masuk. Ya. Saya seumur hidup di Jakarta, masuk ke Taman Tebet baru ini. Sekarang ini. Biasanya lewat aja tuh, lewat tengok Ya, gitu. dulu kan namanya Taman Honda ini kan? Ya, dulu Taman Tebet, kemudian diganti Taman Honda. Karena mungkin revitalisasinya menggunakan CSR dari Honda. Nah sekarang namanya tuh Taman Eco Park, Taman Tebet Eco Park gitu. Nanti kita ke sana. Jadi sebenarnya apa itu beneran hoak lah kalau misalkan Anies dianggap nggak kerja sama sekali dalam urusan taman ya kan? Ya itu tadi, yang ngomong itu kan orang yang haters ya, para pembenci. Tapi para pembenci itu boleh ngomong apa saja, tapi mata orang melihat hal yang berbeda. Itu gimana itu? Jadi bagaimana mengatakan realitas ini, mengatakan gubernurnya nggak kerja, kan nggak mungkin. Tuh. Iya. Bagaimana mungkin gubernurnya nggak kerja? Kalau kata orang Madura itu ini barbuk. Nah, barang bukti. Jadi kawan baik, ini ternyata pintunya kita salah tadi. Jadi ada pintu yang bisa menurunkan bajai sama mobil-mobil pengantar ke sini. Itu lihat tuh, rombongan dari mobilnya Perumnas Popar Pulau Gebang. Wah, ini bisa luar biasa. Tadi ngobrol sejenak dengan ibu-ibu, ya kan, yang amat sangat mengapresiasi tentang adanya taman ini. Beliau kan dari Bogor tuh sampai datang ke sini. Artinya memang bukti konkret bahwa mereka itu sebenarnya rindu ruang-ruang seperti ini, Bang. Ya. Ini kalau ditanya, itu kan satu ya.
pendapat yang coba tanya semua yang ada di sini. Pasti punya pikiran dan perasaan yang sama. Bahwa di sini dibutuhkan ruang-ruang interaksi di mana orang weekend itu bisa refresh dan murah. Itu yang paling penting tuh. Kalau kita yang mampu, kita bisa cari tempat-tempat refreshing di mall, di mana, mungkin keluar daerah, ke puncak. Tapi orang-orang yang kemampuan ekonominya terbatas, itu pemerintah harus fasilitasi mereka itu. Itu yang dinamakan dengan keadilan itu. Jadi pemerintah adil untuk memfasilitasi semuanya, termasuk mereka-mereka yang secara ekonomi menengah bawah. Nah, coba boleh tanya, perasaannya semua sama ini. Dan ada satu hal yang paling penting, begitu masuk ke sini, itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya, nggak ada yang menengah, semua sama. Begitu masuk kemari. Nah, ini yang dinamakan dengan ruang ketiga istilah Pak Anies Baswedan itu. Jadi orang bisa masuk kemari itu dari berbagai latar belakang. Nggak ada kelas di sini. Jadi begitu masuk sini itu classless society. Jadi kalau menurut Bang Ucok, fenomena ini yang sebenarnya lama sekali nggak kita bisa saksikan kan? Iya, sudah ada, tapi belum aja. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sama sekali. Sudah pernah ada, kalau misalnya dilihat tuh tadi yang saya bilang di Taman Piknik juga begitu. Kalau ke Taman Puring begitu direvitalisasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, coba lihat ke Taman Puring. Ini kan Taman Puring juga dulu euforianya begini, sama. Ini kan karena ada yang baru, kemudian muncul euforia lagi yang baru seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat taman-taman yang sudah ada itu memang luar biasa Jakarta ini. Kalau untuk tamannya, jadi Dinas Taman Perkotaan di Jakarta itu bekerja dengan serius, bekerja dengan benar. Oke. Harapan Bang Ucok dalam sisa waktu yang amat sangat terbatas, Mas Anies, itu harus bagaimana dalam rangka men-speed up capaian kinerjanya? Kalau dengan waktu 6 bulan lagi itu tinggal meneruskan apa yang sudah ada aja. Ya, meneruskan apa yang sudah ada, dan menurut pendapat saya dari data-data yang objektif pencapaian itu sudah maksimum. Ya, sudah sangat maksimum. The best. Tinggal pemerintahan DKI selanjutnya itu adalah menyelesaikan hutang-hutang di DKI. Nah, hutang-hutang di DKI ini banyak sekali. Yang pertama, bagaimana banjir itu semakin mengecil. Jadi banjir itu kita lihat trennya mengecil. Masing-masing pemerintahan itu punya kontribusi untuk mengurangi titik-titik banjir. Nah, jadi harusnya pemerintahan ke depan itu jauh lagi mengurangi titik-titik banjir. Sehingga titik-titik genangan air itu semakin kecil. Itu satu. Nah, itu sudah jalan, tinggal diteruskan. Yang kedua adalah macet. Yang penyelesaiannya adalah public transportasi. Juga sudah, tinggal diperbanyak aksesnya. Ya, tinggal fasilitasnya, tinggal penunjangnya, tinggal diperbanyak. Misalnya MRT, itu minta dipercepat sampai dengan ke kota. LRT dan lain-lain, itu tinggal dipercepat aja. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, wajah Jakarta 15-20 tahun lagi itu jauh akan lebih baik. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu terpecahkan dengan baik. Nah, dengan kerja-kerja yang baik. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu ini kan kerja sosiologis nih. Jadi ini bukan hanya kerja-kerja teknokratik. Jadi yang kita kelola ini bukan benda mati yang kita bengkokkan bengkok, yang kita patahkan patah. Tapi di situ ada manusia. Di situ ada problematika sosiologis yang harus didekati dengan baik. Nah, itulah kenapa pemimpin DKI itu bukan pemimpin yang seperti digaungkan oleh sebagian orang, harus keras, harus berani. Tidak. Jadi pemimpinnya itu adalah punya visi, punya arah jelas, dan kemudian punya pendekatan approach ke masyarakat yang baik. Itu yang penting, itu yang paling penting sebenarnya itu. Dia tahu apa yang dia mau kerjakan, dia tahu betul bagaimana mendekati rakyat, bahwa tidak mungkin pemerintah DKI bisa membangun DKI sendiri, nggak mungkin. Itu harus partisipatif. Itulah kenapa tagline Jakarta sebagai kolaborasi itu sudah tepat.
Nggak ada superhero, nggak ada. Nah, jadi kesalahan besar Ahok itu adalah dia ingin menjadi superhero. Nggak bisa. Yang ada itu super team. Oh, oke. Nah, jadi orang bekerja itu super team, teamwork, bekerja semua. Sukses kita semua. Sukses kita semua sama-sama. Kalau gagal, itu kegagalan pemimpinnya. Jangan dibalik, kayak Ahok. Kalau gagal, dia salahkan bawahannya. Kalau berhasil, dia klaim dirinya. Itu jeleknya Ahok. Nggak, kalau Ahok itu, terus terang saya bilang itu, kalau Ahok itu harus diberi catatan buat dia. Karena yang pembenci Anies ini semua, itu semua adalah Ahoker yang nggak bisa menerima kekalahan pada Pilkada 2017 dan memfitnah Anies menggunakan ayat dan mayat untuk menang dalam Pilkada. Padahal yang menggunakan isu-isu itu mereka sendiri. Itu. Justru mereka lah yang menggunakan ayat dan mayat dalam Pilkada DKI tahun 2017. Tapi itu dituduhkannya kepada Anies. Dalam penglihatan Bang Ucok, kerjasama tim di bawah Gubernur Anies dan Wagub Sandi Uno dan dilanjutkan Ariza itu kerjasama timnya seperti apa? Bagus sekali. Coba lihat ya, buka ada satu pemberitaan media online. Itu masyarakat mengucapkan terima kasih terhadap wali kota. Karena daerahnya nggak banjir lagi. Oh, oke. Pertanyaannya muncul, kenapa masyarakat mengucapkan terima kasih pada wali kota? Karena yang ada di tengah-tengah masyarakat itu wali kotanya. Oke. Jadi masyarakat melihat wali kotanya bekerja. Jadi bukan gubernur saja yang bekerja. Kalau dulu itu makasihnya bukan kepada wali kota, makasih Pak Ahok, kayak gitu pasti. Nah ini yang kayak gini harus kita buka. Jangan lagi masyarakat dikelabui dengan gimmick-gimmick yang justru nggak produktif. Ini kerja semua, camat kerja. Jadi bawahan itu kalau gini ya, tugas pemimpin tuh gini, Wan ya. Mendeliver kewenangan, delegation of authority. Pemimpin mengontrolnya, sehingga bawahan merasa bahwa pekerjaan itu pekerjaan dia. Nah, jangan datang ke kelurahan ngamuk-ngamuk, kok kerja nggak bener. Itu kalau ada kesalahan dimarahin wali kotanya, kalau ada salah dimarahin camatnya. Kalau salah itu pemimpinnya yang salah, nggak ada anak buah yang salah. Itu standar komen. Itu. Boleh tanya sama militer. Tidak ada anak buah yang salah. Kalau salah, itu salah pemimpin. Kalau berhasil, keberhasilan bersama. Itu baru pemimpin. Makanya saya bilang Ahok itu bukan pemimpin. Kenapa? Karena kalau salah, dia kambing hitam kan anak buahnya. Kalau berhasil, dia katanya. Waduh, itu jelek sekali. Itu jelek sekali. Dan itu harus disuarakan terus, jelek sekali. Supaya orang belajar. Oh iya. Jadi sekali lagi, pemimpin kalau sukses sama-sama. Kalau salah, dirinya yang salah. Karena dia tidak mampu memimpin anak buahnya. Dia tidak mampu mendirection anak buahnya, membuat anak buahnya bekerja seperti apa yang dia mau. Dalam konteks penilaian parameter seperti itu, apakah Anies sudah seperti itu? 100%. 100%. Boleh dicek sama Artinya sama. Dia tidak pernah, jika ada keberhasilan, dia klaim itu sebagai keberhasilan karena dia. Coba lihat waktu JIS pidatonya. Ini keberhasilan Mahakarya Jakarta. Dia tidak pernah klaim sebagai keberhasilan dirinya. Ini dikerjakan oleh ribuan tenaga kerja. Jadi orang-orang yang tak tampak. Itu pemimpin. Jadi dia sampaikan siapa orang yang bekerja buat ini semua. Itu. Coba mana yang Anies klaim bahwa dia. Kata-katanya selalu kami, Pemprov DKI, bukan saya. Selain itu, Bang Ucok, ada variabel yang amat sangat sensitif dalam penilaian terhadap sosok Gubernur Anies dan jajarannya, yaitu menyangkut kerukunan antar umat beragama atau sikap yang selalu didengungkan bahwa Gubernur Anies itu intoleran, bagian dari kelompok radikal. Nah, dalam hal kinerja merawat kerukunan dan pembelaan Gubernur Anies terhadap hak-hak minoritas, menurut Bang Ojok ini? Lihat Wan ya. Pernah nggak ada gesekan yang berbau keagamaan di Jakarta selama Anies? Nggak pernah. Nggak pernah ada. Pernah nggak ada perayaan Natal di jalan-jalan protokol selama kepemimpinan yang ada? Hanya zaman Anies. Christmas Carol. Orang bisa merayakan Natal di ruang publik.
kemudian merayakan Paskah di Monas. Zaman Ahok itu dilarang. Ahok melarang Monas untuk kegiatan keagamaan. Anies membukanya kepada agama mana saja boleh. Sehingga mau yang bikin maulid boleh, yang bikin Paskah boleh. Boleh, itu ruang publik, bisa digunakan oleh siapa saja. Dan lihat ada nggak gesekan keagamaan yang terjadi di sini? Nggak ada. Hampir 5 tahun nyaris aman. Kenapa? Karena Anies menghindari memang itu. Kalau Ahok memang memancing. Salah satu memancing itu adalah ngomongnya apa? Saya minoritas, saya minoritas, saya minoritas. Mengucapkan ayat-ayat suci orang lain. Itu memantik. Nah, sebagai pemimpin tidak boleh memantik. Dia memfasilitasi siapa saja. Dan itu boleh kita tanya itu. Jadi dulu orang bilang kalau Anies jadi Jakarta kayak Suriah, malah Jakarta jauh lebih baik. Itu adalah fear mongering atau political fear. Politik yang, jadi politik itu ada dua. Ada yang membangun harapan, ada politik yang membangun ketakutan. Jadi seolah-olah kalau Anies ini jadi, hancur ini semua. Dibangun ketakutan-ketakutan begitu. Nah, Minoritas akan terancam dengan Anies jadi presiden, kayak begitulah. dari dulu kita aman-aman aja. Dari dulu nggak ada, kita nggak pernah ada terminologi minoritas mayoritas, nggak ada. Justru mereka itu yang menyuarakan itu. Justru kalau kita lihat hari ini, kalau kita mau jujur, itu justru yang mayoritas itu terpinggirkan. Dengan narasi-narasi orang menggunakan identifikasi Islam misalnya, dituduhlah kadrun lah, radikal lah, intoleran lah. Jadi nanti lama-lama orang takut untuk mengidentifikasi diri dengan simbol-simbol Islam. Nah itu udahlah, itu kita anggap selesai, nggak ada itu. Itu justru mereka itulah yang mengkapitalisasi isu ini terus-menerus untuk kepentingan politik. Dan saya yakin, khusus Jakarta ya, masyarakat Jakarta nggak percaya lagi. Saya ingin kasih tahu ya, hasil surveinya Populi Center, 86% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Anies. 86%, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan tertinggi jika dibandingkan setahun terakhir kepemimpinan Ahok. Oke ya, dalam 86% itu ada pemilihnya Ahok. Berarti pemilihnya Ahok itu sebagian besar akalnya masih sehat, bisa melihat kenyataan realitas. Atau bahasanya sekarang move on. Ini tinggal sebagian kecil saja yang tidak bisa move on, cuman yang kecil ini berisik. Ini persoalannya, yang banyak silent. Jadi seolah-olah yang sedikit ini merepresentasikan yang banyak. Tidak. Ini kira-kira saya bikin analoginya begini. Ada orang bikin pesta, ngundang 1000 orang, ada 2 orang nggak dapat makan. Yang lainnya dapat makan, yang 2 ini berisik. Seolah-olah pesta itu nggak ada itu. Seolah-olah pesta itu nggak beres. Padahal cuma 2 orang yang nggak dapat makan. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada yang nggak puas dengan Anies, pasti ada. Pasti ada. Itu paling tidak 14% itu tidak puas. 86% puas. Itu pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya, yang puas dan tidak puas ini suaranya nyaringan siapa? Itu makanya kalau suaranya nyaringan yang tidak puas, maka yang kedengaran tidak puas. Pertanyaannya adalah yang kita dengar itu fakta atau hanya bunyi-bunyi? Ya faktanya tetap 86% puas. Itu kalau saya cara berpikirnya begitu. Tapi kenapa isu tentang Anies intoleran, walaupun fakta-fakta yang Bang Ucok sampaikan tadi itu berkebalikan, artinya Anies itu ya sangat toleran sebenarnya. Gini, Wan, gini yang paling gampang. Lu kan Islam, Muhammad itu kan keren, suci, bagus kan. Tapi kenapa aja tetap dibilang orang pedofil, tukang kawin? Kan ada juga yang bilang kayak begitu. Nah, terus kita mau dengar yang mana? Masa yang ngomong jelek itu kita dengerin? Jadi itu akan tetap ada. Jadi nggak usah risau. Yang bilang Anies intoleran, yang bilang Anies itu radikal, itu akan tetap ada. Itu akan tetap ada, sama dengan orang yang membangun persepsi bahwa Muhammad itu tukang kawin.
istrinya banyak, ada yang bilang hiperseks. Itu nggak bisa dihindari, itu akan terus ada. Tapi faktanya Muhammad itu dalam semua sejarah, bahkan ditulis orang para mayoritas menganggap, bahkan ditulis oleh para sejarawan-sejarawan non-muslim, katakanlah seperti Karen Armstrong misalnya, menuliskan Muhammad dengan baik dan benar menurut catatan sejarahnya bahwa dia orang baik. Gitu. Artinya banyak hal yang dituduhkan kepada Anies itu banyak yang tidak benarnya daripada benarnya, dan kemudian nanti masyarakat sendiri yang akan menilai itu kan. Iya, contoh ya, Anies dituduh menggunakan mayat untuk berpolitik karena ada ibu Hindun yang tidak mau disolatkan oleh masyarakatnya karena mendukung Ahok. Pertanyaannya muncul, isu yang tidak mau menyolatkan itu siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Yang mengkapitalisasikan ini, menggaungkan ini terus, ini siapa? Siapa? Udah satu sisi. Yang kedua, faktanya Anies bikin surat. Kalau tidak ada yang mau sholatkan, saya yang sholatkan. Dan ada itu buktinya ya? Ada buktinya, ada di media-media. Okay. Dan kalau Anies mengatakan kalau tidak ada yang mau menurunkan spanduk-spanduk itu, saya yang turunkan. Dia memerintahkan relawannya untuk turunkan dan sholatkan ibu itu. Dan menyiapkan ambulan untuk prosesnya. Tapi kan ini diputar terus, dikapitalisasi terus, bahwa seolah-olah pilih Ahok itu tidak disolatkan itu karena Anies. Jadi mereka lah sebenarnya yang mempolitisasi mayat ini sebenarnya. Untuk menyerang Anies dan untuk kepentingan Ahok. Mereka sama dengan apa tadi ayat-ayat tadi itu. Jelas-jelas Ahok yang menggunakan ayat-ayat dinarasikan. Coba Anies, pernah nggak dia ngomongin ayat dalam kampanye-kampanyenya? Nggak ada. Ayat apa? Justru Ahok yang menggunakan ayat-ayat dalam kampanye. Bahkan ayat-ayat kitab suci agama orang lain. Itu fakta itu. Terakhir, Bang Ucok, sebagai satu kesimpulan dalam mengukur kinerja Anies ya kan. Jadi kalau dalam Bang Ucok menyebut kinerja Anies dalam satu kalimat, apa yang pas? Dalam satu kalimat, Anies itu kerjanya terukur, tenang, dan tuntas. Pertanyaan lagi yang amat sangat terakhir, sebagai warga Jakarta, kalau gubernurnya didorong jadi calon presiden, senang apa enggak? Itu kita serahkan kepada warga Jakarta. Dan satu yang paling penting, kalau calon presiden itu tidak hanya tergantung pada warga Jakarta, tapi juga warga bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi itu nanti kita lihat. Kalau kita berharap, tentu harapan kita calon presiden itu yang kapasitasnya jauh melebihi kita. Itu yang paling penting. Pemimpin itu harus lebih baik dari kita, akhlaknya lebih baik dari kita, keilmuannya lebih baik dari kita, jaringan sosialnya lebih baik dari kita, baik dalam dan luar negeri, integritasnya harus lebih baik dari kita, track recordnya harus lebih baik dari kita. Dan saya yakin Anies cukup untuk itu. Tinggal memenuhi kriteria itu semua. Cukup, sangat memenuhi, tinggal urusan elit-elit dan partai politik. Oke. Terima kasih Bang Andi Haryanto Sinulinga atau Bang Andi Ucok, kolaborasi warga Jakarta. Tebet Eco Park, keren. Tebet Eco Park keren. Terima kasih buat Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan. Keren, top, Marco top.